Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ratnaningsih, saya nomor absen 22. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi masalah. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Sri Raidinda Putri, nomor absen 9. Saya Saimadang Reniase, nomor absen 24. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identifikasi masalah. Nah, konsep identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau sering disebut dengan inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah suatu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lainnya. Nah, identifikasi masalah akan dapat menentukan kualitas dari suatu penelitian tersebut, bahkan juga akan dapat menentukan apakah kegiatan yang dilakukan tersebut termasuk penelitian atau tidak. Dalam penelitian, identifikasi masalah sebagai bagian dari proses penelitian dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal dari penelitian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi identifikasi masalah. Nah, fungsi identifikasi masalah ini secara umum dapat dibagi 4, diantaranya yaitu yang pertama sebagai suatu titik pusat di dalam suatu penelitian atau dapat juga sebagai suatu petunjuk dalam penelitian. Yang kedua yaitu sebagai suatu pemecah masalah atau pemberi solusi. Yang ketiga, membantu di dalam membuka cara berpikir seseorang yang mengenai suatu permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bisa dipakai untuk mendorong agar diadakannya suatu penelitian. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sumber identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Menemukan dan mengidentifikasi masalah yang tepat sangat penting dalam proses untuk meneliti dan menyelesaikan masalah tersebut. Identifikasi masalah ini pada dasarnya adalah langkah selanjutnya setelah seseorang peneliti memilih suatu fenomena yang akan diteliti. Langkah ini penting untuk memperinci apa saja yang sebenarnya harus diteliti lebih dalam dari fenomena tersebut. Cara identifikasi masalah. 1. Menemukan masalah yang ada atau problem, yaitu proses paling penting dan yang paling pertama harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. Umumnya, suatu hal dikatakan menjadi masalah jika tidak sesuai dengan standar atau acuan yang berlaku. Dalam proses perencanaan, umumnya masalah ditemukan ketika kondisi lapangan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang sudah ada seperti RT/RW ataupun RPJM. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause, yaitu setelah mengetahui apa-apa saja yang menjadi masalah di suatu lokasi, kalian perlu untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah kalian temukan. Terkadang suatu permasalahan bukanlah permasalahan akarnya. Contohnya adalah masalah kemiskinan di suatu lokasi. Ternyata kemiskinan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang bisa saja mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah aksesibilitas, transportasi, ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Ketiga, menciptakan kalimat isu atau problem statement, yaitu setelah kalian menentukan masalah apa saja yang ada di suatu wilayah beserta akar masalahnya, kalian harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan yang runtun atau sering disebut sebagai kalimat isu. Secara umum terdapat 3 indikator kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut
harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Selain itu, kalimat isu juga harus memiliki dasar analisis yang kuat. Di sini, dasar analisis yang kuat maksudnya adalah basis riset dan data yang cukup agar peneliti dapat mengklaim bahwa kalimat isu tersebut valid. Hal ini seharusnya sudah diselesaikan pada 2 tahap sebelumnya, yaitu tahap menemukan masalah dan tahap identifikasi akar masalah. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan contoh identifikasi masalah. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada daerah Subang. Perhatikan pola pikir dan langkah-langkah mengidentifikasi masalahnya, ya. Contoh ini diambil dari studio proses perencanaan program studi perencanaan wilayah dan kota ITB tahun 2018-2019. Presentasi dari kami, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.